wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumida Sohamole. Saya dari kelas 2A, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang past perfect tense dan past future perfect tense. Nah, untuk itu kita akan langsung masuk saja kepada materinya. Menjelaskan tentang past perfect tense. Nah, past perfect tense adalah kalimat atau tindakan yang kalian lakukan di masa lalu dan selesai secara sempurna sebelum kalian melanjutkan tindakan lain. Nah, untuk itu, untuk lebih jelasnya, mari kita masuk kepada rumus dan contoh kalimat. Nah, untuk rumusnya di sini untuk rumus positif, subject plus head plus participle atau verb 3. Kemudian untuk contoh negatifnya, subject plus hadn't plus past participle atau verb 3. Kemudian yang bentuk tanyanya, head plus subject plus past participle atau verb 3. Nah, itu rumusnya. Kemudian kita akan masuk kepada contoh kalimatnya. Nah, untuk contoh kalimatnya dalam bentuk positif, I had finished my work before I went to bed. Kemudian yang bentuk negatifnya, I hadn't finished my work before I went to bed. Kemudian dalam bentuk kalimat tanya, had I finished my work before I went to bed. Nah, untuk itu dalam past perfect tense ada juga kalimat dalam bentuk nominal. Yang ini bentuk verbal dan kita akan masuk kepada bentuk nominalnya. Dalam bentuk nominalnya kalian hanya menggantikan rumusnya dengan past participle, kalian menggantikannya dengan been plus ana. Kemudian untuk subjek rumus negatifnya kalian hanya menggantikan past participle dengan been plus not plus ana. Kalian hanya menggantikan past participle atau verb 3-nya saja. Kemudian untuk kalimat tanyanya juga sama, kalian hanya menggantikan past participle dengan been plus ana. Untuk itu, mari kita masuk kepada contoh kalimat dalam bentuk nominal. Yang pertama, dalam bentuk nominal yang bagian positifnya, I wish I had been there with you. Kemudian yang kedua, I wish I hadn't been there with you. Kemudian yang ketiga atau dalam bentuk kalimat tanya, had you been there with here. Nah, kenapa di sini you? Karena kita tidak mungkin menanyakan kepada diri kita sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang past perfect tense. Selanjutnya kita akan masuk kepada bentuk kedua yaitu past perfect future tense. Jelaskan tentang past future perfect tense. Nah, past future perfect tense adalah tindakan yang kalian janjikan atau kalian impikan, kalian dambakan di masa lalu untuk masa depan, tetapi pas masa depannya itu tidak terlaksanakan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian harus melihat contoh dan rumus yang ada. Yang pertama, untuk rumus positifnya yaitu ini dalam bentuk kalimat verbal. Subject plus would or should plus have plus verb 3. Kemudian untuk kalimat negatifnya, subject plus would or should plus not plus have plus verb 3. Untuk kalimat tanyanya, would or should plus have plus verb 3. Nah, itu adalah rumus dari kalimat verbal. Selanjutnya contoh dalam kalimat verbal. Yang pertama untuk bentuk positifnya, subject we would have finished the report before Friday. Nah, kemudian dalam bentuk negatifnya, we wouldn't have finished the report before Friday. Nah, di sini wouldn't karena gabungan dari would dan not. Kemudian untuk kalimat tanyanya, would we have finished the report before Friday. Nah, ini dalam bentuk kalimat verbal. Sekarang kita akan masuk ke dalam bentuk kalimat nominal dalam bentuk past future perfect tense. Nah, di sini untuk kalimat nominalnya dalam rumus kalian hanya akan menggantikan verb 3 dengan been plus object plus complement. Ini salah. Hancur ya. Ulang, jangan. Nanti dipotong susah. Nah, untuk rumusnya kalian bisa kalian hanya akan menggantikan dalam bentuk verb 3 dengan been plus object plus ana. Kemudian dalam bentuk negatifnya kalian menggantikan hanya pada verb 3-nya saja, seperti been plus object plus not plus ana. Kemudian dalam bentuk kalimatnya juga sama, kalian hanya akan menggantikan verb 3 dengan been plus object plus ana. Oke, kita akan masuk pada contoh kalimatnya. Yang pertama dalam contoh kalimat bentuk nominal bagian positifnya, I should have been at studio if they had invited me. Kemudian dalam bentuk negatifnya,
I should not have been at studio if they had not invited me. Kemudian dalam bentuk kalimat tanya, should you have been at studio there if they had invited me. Nah, di sini mengapa you? Karena kita tidak mungkin menanyakan kepada diri kita sendiri. Jadi kita menggantikannya dengan you. Sebenarnya tidak usah gantikan you, juga tidak apa-apa sih sebenarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan tentang past future perfect tense. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.